Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailia Salsabila, NIM 1940110140. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu karakteristik pemilihan metode dakwah. Latar belakang pemilihan karakteristik metode dakwah yaitu merupakan komponen dakwah yang sangat penting diperhatikan dan dianalisis kesesuaiannya dengan mat'u. Ketidaktepatan pemilihan metode dakwah akan berakibat fatal, yaitu menjadikan mat'u tidak nyaman didakwahi oleh dai sebab mat'u merasa terjudge dan terpojokkan. Oleh sebab itu, sebagai dai kita harus memahami betul karakteristik mat'u kita. Karakteristik mat'u yang berbeda membutuhkan pengetahuan dan pemahaman dari aktivis dakwah. Agar mampu memilih dan mencari metode dakwah yang tepat untuk diterapkan dalam menyampaikan dakwah Islam, pemilihan metode dakwah berdasarkan karakteristik mat'u memberikan harapan bahwa pesan-pesan dakwah yang disampaikan dapat diterima dengan baik serta dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Memasuki pembahasan yang pertama, ada pengertian karakteristik dan metode dakwah. Pengertian karakteristik menurut KBBI adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Sebenarnya, definisi dari karakter sendiri adalah akumulasi dari watak, kepribadian, serta sifat yang dimiliki seseorang. Karakter dalam diri seseorang atau dalam diri sesuatu sebenarnya terbentuk secara tidak langsung dari proses pembelajaran yang dilaluinya. Karakter manusia bukan berasal dari suatu bawaan sejak lahir, namun lebih kepada pembentukan dari lingkungan hingga orang-orang yang ada di sekitarnya. Karakter dai. Kata dai adalah bentuk fa'il dari lafal da'a yang berarti orang yang berdakwah. Berhasil tidaknya suatu dakwah Islam sangat bergantung pada pribadi sang pembawa dakwah. Oleh sebab itu, seorang dai yang berkepribadian menarik sedikit banyak akan mendukung keberhasilan dakwah yang disampaikan. Seorang dai haruslah memiliki karakteristik baik sifat, sikap maupun kemampuan diri untuk menjadi seorang public figure dan teladan bagi orang-orang yang dia dakwahi. Bagaimanapun juga, seorang dai yang akan menyeru manusia ke jalan Allah haruslah senantiasa membekali diri dengan akhlak serta sifat-sifat terpuji lainnya. Di antara sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh dai adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman. Iman merupakan motivator yang menggerakkan kekuatan dalam jiwa manusia. Iman kepada Allah akan menjadikan seorang mukmin selalu cinta kepada pekerjaan yang diridhoi olehnya. Wajib bagi seorang dai untuk beriman kepada apa yang ia dakwahkan, yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan ketentuan-ketentuan Allah, baik ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk. Hati yang beriman adalah sumber penggerak sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepadanya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Karakteristik dai yang kedua yaitu bertakwa. Takwa mengandung arti taat dan takut. Takwa juga berarti membersihkan diri dari perbuatan maksiat. Takwa adalah menjauhi segala yang dapat mendatangkan madorot bagi agama. Jika orang atau dai telah beriman seperti apa yang telah kita kemukakan tadi,
Maka keimanan tersebut tidak akan berarti apa-apa tanpa disertai dengan takwa. Hal ini disebabkan karena takwa adalah harta karun yang tidak ternilai harganya. Karakter yang ketiga yaitu ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang yang amal perbuatannya hanya didasari dan mengharap keridhaan Allah, membersihkannya dari segala noda individual maupun duniawi, baik tampak maupun tersembunyi, baik karena tuntutan syahwat, kedudukan, harta benda, ketenaran, ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tawadu. Tawadu ialah merendahkan diri dan penuh cinta kasih terhadap orang-orang yang beriman, terlebih lagi terhadap mereka yang mukallaf, agar iman maksud saya terhadap mereka yang mu'alaf atau orang-orang yang baru memeluk Islam, agar iman mereka semakin teguh. Sungguh indah apa yang disebut dalam Al-Quran pada surat Asy-Syu'ara ayat 215 yang berarti, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman, yaitu yang mengikutimu. Yang selanjutnya yaitu amanah. Sifat amanah adalah sifat yang asasi bagi seorang dai dan juga merupakan sifat yang wajib dimiliki para nabi dan rasul. Sifat amanah merupakan hiasan bagi para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 105, yaitu kaum Nuh telah mendustakan para rasul karena kaum Nabi Nuh tidak memegang amanah dengan baik, lebih seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada sabar dan tabah. Sabar sendiri dapat berarti tabah atau tahan uji, tidak mudah putus asa, tidak tergesa-gesa, juga tidak mudah marah. Seorang dai yang menginginkan kebaikan dalam dakwahnya perlu memiliki sifat tabah dan sabar dalam segala situasi dan kondisi. Dan untuk mempersiapkan mental seorang dai dalam menghadapi berbagai tantangan yang niscaya terjadi dalam dakwahnya, maka Al-Quran pun menegaskan, maka bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sesudah terbenam. Yang terakhir yaitu tawakal. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran surat Ali Imran ayat 159. Inti dari Al-Quran surat Ali Imran sendiri adalah untuk membentuk pribadi yang selalu tawakal kepada Allah. Apabila langkah telah diambil, pantang mundur ke belakang, pantang berbalik surut, dan serahkan diri kepada Allah. Semua hal kita perhitungkan, tetapi dengan tawakal kita selalu ingat bahwa ada hal-hal yang terletak di luar perhitungan kita. Berdasarkan uraian saya tadi, dapat disimpulkan bahwa karakter dai adalah seorang dai yang harus memiliki karakteristik yang baik itu sifat, sikap, perilaku, kemampuan diri untuk menjadi seorang public figure teladan bagi orang-orang yang kita dakwahi. Selanjutnya ada karakteristik mat'u. Mat'u sendiri itu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan.
Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, serta ihsan. Secara umum, Al-Quran menjelaskan ada 3 tipe mat'u, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Dari ketiga klasifikasi besar ini, mat'u kemudian dikelompokkan lagi dalam berbagai macam pengelompokan. Misalnya, orang mukmin dibagi menjadi 3, yaitu zalim li nafsih, muktasid, dan sabiqum bil khairat. Kafir bisa dibagi menjadi 2, yaitu kafir zimmi dan kafir harbi. Mat'u atau mitra dakwah sendiri terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu, menggolongkan mat'u sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri dari aspek ekonomi, sosial, profesi, dan seterusnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakter mat'u adalah dari berbagai golongan mat'u, dilihat dari aspek profesi, ekonomi, ataupun yang lainnya. Mat'u sekelompok manusia baik individu maupun kelompok, ada muslim maupun non-muslim, atau dalam arti yang lain manusia secara keseluruhan. Berbeda mat'u, maka berbeda pula karakter seorang tersebut. Jadi dengan demikian, karakter dai dan mat'u memiliki karakteristik yang berbeda. Yang selanjutnya, pengertian metode dakwah sendiri adalah cara yang ditempuh oleh dai dalam melaksanakan tugasnya berdakwah. Metode dakwah menyangkut masalah bagaimana cara dakwah itu harus dilakukan. Aktivitas-aktivitas dakwah yang telah dirumuskan akan efektif bila mana dilaksanakan dengan mempergunakan cara-cara yang tepat. Pedoman dasar atau prinsip penggunaan metode dakwah Islam sudah termaktub dalam Al-Quran, yaitu dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yaitu serulah kepada jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan engkau, Dia yang lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. Yaitu dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yaitu serulah kepada jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan engkau, Dia yang lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. Secara garis besar ada 3 pokok metode dakwah, yaitu yang pertama bil hikmah, mau'idhah hasanah, dan bilatih ya ahsan. Yang pertama dengan bil hikmah atau hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan jamaah, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. Inti dari metode bil hikmah sendiri itu bijaksana atau tegas. Memperhatikan pengertian hikmah pada surat An-Nahl ayat 125, dari beberapa pendapat ilmuwan dapat difahami beberapa asumsi-asumsi. Di antaranya, yang pertama, memberdayakan akal dan ilmu secara benar dan mendalam dengan pendekatan filosofis dan rasional, diarahkan kepada komunitas pemikir dan intelektual, karena golongan ini cenderung mempunyai daya tangkap cepat, kritis, dan wawasan yang luas dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Yang kedua, memberikan argumentasi yang akurat dan dapat menghilangkan keraguan dan membawa kepada keyakinan
bersifat induktif, analisis, objektif, logis, dan komparatif. Dan yang ketiga, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi metode hikmah ini karena karakteristiknya yang bijaksana, cocok diterapkan kepada dai yang sudah paham atau sudah memiliki ilmu atau materi yang akan kita sampaikan. Tugas dai pada metode ini hanya memantapkan, seperti itu. Yang kedua yaitu metode mau'idhah hasanah, yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Nah, inti atau karakteristik dari metode mau'idhah hasanah ini yaitu memberikan nasihat dengan kasih sayang atau dengan lemah lembut, dan lebih tepat atau sasaran dakwahnya itu kepada orang-orang awam atau mu'alaf yang harus kita sentuh hatinya dengan nasihat-nasihat yang baik, yang lembut, serta kasih sayang, seperti itu. Yang terakhir yaitu mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran atau membantah dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan tidak memberikan tekanan-tekanan yang memberatkan pada komunitas yang menjadi sasaran dakwah. Berbeda dengan dua metode sebelumnya, metode dakwah yang ketiga ini lebih bersifat komunikatif, artinya ada feedback aktif antara mat'u dengan materi dakwah yang disampaikan dai. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa diskusi atau perdebatan dakwah jenis ini bukan dalam rangka menekan, menghina, mengalahkan, dan menjatuhkan lawan bicara, tetapi lebih sebagai upaya memberi peringatan, pengertian guna menemukan kebenaran. Pakar tafsir dalam memahami surat An-Nahl ayat 125 mempunyai pendapat yang sama, meskipun dalam redaksi yang berbeda, yaitu bantahan yang membawa kepada petunjuk dan kebenaran. Metode mujadalah billati hiya ahsan ini seringkali diterapkan oleh dai atau pendakwah kepada mat'u yang cocok untuk diajak berdiskusi, misal mahasiswa atau tenaga pendidik dan lain sebagainya, dengan tujuan bukan menghina, mengalahkan, atau menjatuhkan, melainkan untuk menemukan kebenaran. Maka jawaban dari diskusi atau perdebatan menggunakan metode mujadalah tadi yaitu sampai pada suatu kebenaran tanpa menimbulkan kebencian dan permusuhan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan metode dakwah adalah cara penyampaian dakwah yang paling cepat dan tepat kepada mat'u. Metode dalam menyampaikan pesan dakwah penting peranannya karena suatu pesan meskipun baik, tetapi jika disampaikan dengan metode yang tidak baik, maka pesan dakwah tersebut tidak bisa diterima oleh mat'u. Begitu pula sebaliknya. Yang terakhir yaitu pentingnya mengetahui karakteristik pemilihan metode dakwah. Pemilihan dan penentuan metode dakwah semestinya mempertimbangkan berbagai aspek, terutama tingkat pemahaman dan cara penerimaan dari mat'u.
masyarakat berpendidikan, cendekiawan, atau golongan khawas pasti berbeda cara penerimaannya dengan masyarakat pertengahan dan masyarakat awam. Tingkatan penerimaan dan pemahaman masyarakat yang menjadi mat'u mengindikasikan pentingnya pemilihan metode dakwah yang dilakukan dalam aktivitas dakwah. Secara garis besar, dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 telah dijelaskan tentang metode-metode dakwah yang telah dikaji oleh beberapa ahli tentang kesesuaian antara metode dakwah yang diberikan dengan karakteristik mat'u yang merupakan sasaran dakwah. Metode bi al-hikmah sebagai metode yang utama secara garis besar diarahkan kepada masyarakat cendekiawan atau khawas. Penerapan metode mau'idhah hasanah kepada masyarakat pertengahan dan metode al-mujadalah untuk masyarakat awam, terkhusus masyarakat yang masih dikungkung oleh tradisi jahiliyah yang terkadang dengan kesombongannya melakukan kebatilan secara terang-terangan. Kesimpulannya, dengan mengetahui karakteristik dai dan mat'u serta metode dakwah, diharapkan mempermudah proses dakwah yang akan dilakukan, baik menggunakan metode bil hikmah, mau'idhah hasanah maupun mujadalah bil hati ya ahsan. Penguasaan metode juga akan menunjang keberhasilan dakwah, sebab metode yang tepat akan sangat mempengaruhi lancarnya proses dakwah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.